Assalamualaikum, kembali lagi di channel Rami Batubara, di mana saya akan membuat alur cerita drama Korea yang saya sendiri tidak tahu apa judulnya. Yang penting bukan beranak dalam kuburan lah ya. Ada sepasang kekasih yang lagi duduk, entah apa yang dibincangkan. Kayaknya bukan anak SD atau anak TK lagi ya. Ya iyalah, masa anak TK kayak gitu udah besar ya kan. Kayak apa coba kalau anak TK sebesar itu. Ya, panjang-panjang cerita, mungkin orang itu mau lagi pengen jumpa esok malam minggu ya kan. Dan itu pun di sebelahnya ada lelaki yang baju merah, baju kuning, lagi belajar kayaknya. Ya, hitung-hitung untuk jadi pintar, bukan begitu. Tapi kayaknya lelaki yang baju merah, baju kuning itu tadi tidak semangat melihat sepasang kekasih anak SMA itu. Orang itu terlihat bahagia, dan lelaki baju kuning itu dan baju merah itu seperti tidak sabar ingin punya kekasih. Lalu mereka bilang, beruntunglah anak SMA itu. Ya, begitulah mungkin cinta di drama Korea yang tidak peran baik untuk mereka. Lalu pasangan kekasih anak SMA itu tadi mulai kehausan dan pengen meminta isi ulang, karena di situ 3 jam sekali ada isi ulang air. Kebetulan saja saat melihat pegawainya yang sangat ganteng itu, lalu si wanita mulai berkedip-kedipkan mata seakan-akan dia melihat bintang di mata lelaki itu. Lalu lelaki itu tadi bilang ini belum cukup karena jamnya belum sampai. Lalu si lelaki pasangan wanita itu tadi bilang ini sudah waktunya karena udah 3 jam. Lalu pegawai itu tadi bilang, iya aku salah. Lalu lelaki yang baju merah baju kuning itu tadi melihat, oh itu pegawai baru, kayaknya dia ganteng, mungkin pacarnya banyak, nggak seperti kita ini yang nggak ganteng, lucu, gaya rambut nggak bagus ya kan. Dia malah bagus. Dan itu ada temannya lelaki yang bekerja bar itu tadi, namanya nggak tahu, entah Pak Ejo entah apa. Kayaknya dia lagi mau bilang, maaf aku nggak bilang detail tadi kayak mana cara bekerja di sini. Tapi ini ada wanita kawan kita bekerja, dia cantik, sangat terbaik. Malah si pegawai baru itu tadi yang bernama si Hanji itu tadi, dia kenal dengan wanita itu. Rupanya wanita itu namanya Jin Ho. Rupanya dulu dia pernah suka sama si Hanji ini. Si Jin Ho ini dulu sangat menyukai si Hanji ini. Tapi karena si Hanji ini orangnya sok ganteng, nggak mau dia dengan si Jin Ho ini. Alhasilnya udah hampir 2 tahun mereka tidak berjumpa. Akhirnya berjumpa lagi. Lalu si Hanji terbayang waktu reunian mereka ditantang untuk tebak pilih, karena waktu itu ada yang lelaki yang baju pink itu tadi meminta untuk Jin Ho memilih pria idaman. Seperti apa pria idaman yang akan dipilih sama Jin Ho. Jadi mereka lalu makan-makan bersama. Lepas itu baru mereka saling pilih tebak. Lalu si lelaki pink ini tadi bertanya kepada si Jin Ho, Jin Ho, seperti apa lelaki idaman yang kau mau? Jadi karena si Jin Ho ini tadi suka sama si Hanji, semua yang soalan ditanya sama lelaki yang berbaju pink itu tadi, mungkin namanya si Parjo, bertanya, lelaki apa yang kau mau? Jadi si Jin Ho ini tadi menjawab, aku mau lelaki seperti Hanji. Tapi karena si Hanji ini dia menganggap Jin Ho ini adik kelasnya, jadi dia nggak mau, dia hanya diam. Jadi pada keesokan harinya si Jin Ho ini me-WhatsApp si Hanji untuk berjumpa. Kalau tak salah berjumpanya di Pantai Sejarah. Sorry bukan di Pantai Sejarah. Dia mau ngajak berjumpa di rumah makan.
makin bingung karena dia bingung untuk menjawab pertanyaan si Jinho karena dia tahu Jinho sangat mencintai temannya. Teman si Hanji ini bernama si Tarjo. Si Tarjo bilang si Jinho itu orangnya penasaran, jadi kau jangan main-main dengannya. Kalau kau main-main dengannya, dia akan semakin bertanya kenapa kau begitu. Jadi si Tarjo ini bilang kau harus mengatakan kalau kau memang tidak suka, kau katakan tidak suka. Kalau kau katakan iya, katakan iya. Jadi si Hanji ini bilang aku menganggap dia sebagai adik kelas. Jadi aku tak bisa untuk mencintainya. Jadi si Tarjo itu bilang, iya kalau memang begitu, kapan kau akan berjumpa dengan dia, kau harus mengatakan bahwasanya kau tak mencintainya ataupun menyukainya. Bicaranya aja susah, ya baru belajar ya kayak gitu ya kan. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita alur berikutnya. Jadi si Tarjo ini dia menasihati si Hanji kalau memang dia suka dengan si Jinho, dia harus memilihnya. Jadi kalau dia tidak suka, dia harus melupakannya. Jadi si Tarjo ini membuat gambaran bahwasanya dia kalau berjumpa dengan si Jinho, dia harus mengatakan seperti ini, jangan bertele-tele karena si Jinho orangnya penasaran. Jadi karena orang ini sedang latihan, jadi dianggap biasa saja sama si Jinho. Rupanya pas berjumpa nanti dia bingung mau menjawab apa seperti latihan itu, apa harus dijawab lain. Jadi membuat hati si Hanji makin bingung karena si Jinho ini sangat menyukainya. Masa cewek si cantik Jinho, si Hanji gak mau, sok ganteng kali dia. Oke, langsung kita mulai lagi pembicaraannya. Jadi si Jinho ini dia jangan pernah dianggap peduli karena dia sangat ingin dipedulikan, apalagi sangat dicemaskan karena Jinho orangnya mudah bertanya, apalagi pertanyaan itu tidak pernah dijawab. Kayaknya proses latihan untuk berbicara dengan Jinho keesokan harinya mulai berhasil. Lalu si Tarjo ini tetap memberikan dia semangat agar kalau misalnya si Hanji ini berjumpa dengan si Jinho tidak gegabah dalam menjawab. Jadi panjang lebar pembicaraan mereka, entah apa terjadi akhirnya esok mungkin kita lihat seperti apa mereka berjumpa di rumah makan. Tak tahu rumah makan apa, yang penting kita lihat nanti kalau dia berjumpa apa yang dijawab oleh si Hanji ini yang sok ganteng ini. Mereka memesan apa kayak Indomie gitu ya kan. Pas pada malam itu malam Valentine, sebenarnya Valentine nggak boleh dirayakan. Lalu si Jinho ini memberi makanan coklat KitKat gitu. Kayaknya di Indonesia juga banyak. Tapi kalau cewek-cewek di Indonesia dibagi makanan KitKat, mana mau, kampungan. Kalau dibagi makanan yang mewah-mewah, mau. Soalnya kan cewek Indonesia ini dia lebih kepada yang glamor daripada makanan KitKat. Lalu si Hanji ini dia melamun. Kayaknya si Jinho mau mengatakan sesuatu, tapi karena si Jinho ini malu, takut Hanji nanti nggak mau menjawab, lalu si Jinho ini hanya memesan soda. Mungkin karena takut juga si Hanji ini nggak mau menerimanya. Lalu mereka jalan pulang. Di jalannya agak sepi, nggak tahu entah apa yang mereka bicarakan. Lalu si Jinho ini melihat ada barang kayaknya yang mau dibelinya, tapi nggak tahu entah mau beli apa. Mungkin untuk membuat si Hanji ini tertarik. Lalu dia mengambil apa itu namanya itu kayak shawl gitu ya, jadi dipakai karena musim di Korea itu musim salju jadi dingin. Jadi sesampainya di rumah si Hanji ini yang sok ganteng ini dia
duluan karena dia memang tidak ada rasa suka sama si Jinho itu. Jadi dalam perjalanan rupa-rupanya si Jinho itu berlari, lalu dia menyapa kembali si Hanji ini. Cuma Hanji dia nggak mau melihat karena dia memang tak pernah betul-betul untuk menyukai si Jinho ini. Daripada si Jinho sakit hati, lebih baik dia pergi dan tidak pernah berjumpa dengan si Jinho ini. Tapi karena si Jinho ini sangat mencintai si Hanji ini, jadi si Jinho tetap bertanya apakah si Hanji ini mencintai dia atau menyukai dia, karena si Jinho ini sangat mengagumi si Hanji ini. Tapi karena si Hanji ini sok ganteng, dia nggak menghargai perasaan perempuan. Mungkin karena takut juga untuk mengecewakan hati si Jinho ini, dia hanya mengatakan, kau ini adik kelas saya, kau ini terlalu baik bagi saya. Tapi si Jinho ini gak mau dia dengar alasan yang seperti itu, karena alasan itu sudah banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia. Hehehe, itu saya yang menambahkan. Oke, masuk ke cerita lagi. Si Jinho ini bertanya, kalau kau memang tidak mau denganku, maka lupakanlah aku. Tapi aku memberimu dua pilihan, kata si kata si Jinho ini kepada si Hanji ini. Lalu terbegunlah si Hanji ini untuk menjawabnya seperti apa. Ya, kalau aku sendiri disukai sama si cewek secantik ini, aku mau. Ini karena si Hanji ini sok ganteng, ya begitulah kehidupannya jadinya. Akhirnya si Hanji ini menyesal. Dia ingin menyapa si Jinho, tapi si Jinho sudah berjanji, maksudnya kalau kau tidak mencintaiku, kita tidak akan bertemu kembali. Jadi pas 2 tahun kemudian mereka dipertemukan di restoran di mana mereka bekerja di tempat yang sama. Tapi si Jinho tak pernah bertanya tentang masa lalu. Dia hanya menganggap masa lalu itu hanya sebagai pengalaman. Si Hanji yang agak kebingungan karena dia nggak menyangka bisa berjumpa lagi dengan si Jinho ini. Tapi alangkah terkejutnya si Hanji ini, bahwasanya si Jinho masih memakai sal yang warna merah itu yang waktu mereka pertama kali berjumpa. Jadi panjang lebar cerita, si Hanji bertanya, apakah kau masih mencintaiku? Apa kau masih teringat kepadaku? Ya begitulah kisah percintaan di drama Korea, nggak sama ya seperti kisah cinta di sinetron Indonesia yang berliku-liku. Kayaknya ini bukan kisah nyata. Jadi kalian yang mau nengok video ini ya jangan dianggap itu nyata ya. Orang suaranya aja nggak beres seperti suara aku. Hehe, maklum lah ya.